Kalian lihat ini, coba tebak grafik yang paling kecil ini siapa? Jawabannya Real Madrid, klub dengan revenue terbesar di dunia. Tapi kalau kalian bandingkan dengan brand fashion dunia, Real Madrid 16 kali lebih kecil dari Uniqlo, bahkan 68 kali lebih kecil dari LVMH. Dan ini menarik, karena selama ini kita melihat Real Madrid sebagai salah satu bisnis terbesar di sepak bola. Tapi kalau kita keluar sebentar dari industri ini, ternyata mereka nggak ada apa-apanya. Jadi pertanyaannya, sebenarnya seberapa besar sih bisnis sepak bola? Dan ternyata bukan karena sepak bola nggak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Masalahnya adalah, selama ini klub melihat sepak bola itu terlalu sempit. Mereka membandingkan diri dengan sesama klub bola, sehingga revenue mereka masih bergantung sama apa yang terjadi di lapangan. Tapi ada satu klub yang melihat angka ini dengan cara yang berbeda, dan klub itu adalah Como. Dan yang menarik, Como nggak sekedar pingin jadi the next Real Madrid. Mereka ingin membuat kerajaan bisnis di dalam industri sepak bola, membuat banyak klub di seluruh dunia bergantung kepada mereka, yang mungkin aja bisa mengalahkan Real Madrid. Untuk memahami kenapa, kita harus mundur sedikit. Sebelum kita bahas bisnis Como, kita harus tahu dulu, sebenarnya klub bola itu ngasilin duit dari mana aja. Secara garis besar, ada 5 sumber utama pendapatan klub. Broadcasting, sponsorship, matchday, jual beli pemain, dan hadiah turnamen. Inilah yang bikin klub besar itu bisa ngasilin ratusan bahkan sampai 1 miliar euro tiap tahunnya. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam, ada satu hal yang menarik. Hampir semua uang yang masuk ke klub itu bergantung pada satu hal. Seberapa besar klub itu di sepak bola. Broadcasting misalnya, penghasilannya itu sangat dipengaruhi sama kompetisi dan liga tempat mereka bermain. Bahkan Inter Milan di 2024 yang jadi juara Serie A dapat revenue broadcasting yang lebih kecil dibanding Aston Villa atau Newcastle. Sponsorship juga gitu. Semakin besar exposure, fanbase, dan prestasi sebuah klub, semakin besar juga nilai yang bisa mereka tawarin ke sponsor. Bahkan penghasilan matchday itu lebih jelas lagi. Mereka dibatasi sama jumlah kursi di stadion, jumlah pertandingan, bahkan sampai ke seberapa banyak fans yang mereka punya. Jadi masalahnya itu bukan klub bola kekurangan sumber pendapatan. Justru mereka punya banyak, tapi masalahnya hampir semua pendapatan itu masih berada di dalam satu ekosistem sepak bola. Dan inilah yang dirasakan Como. Dengan penduduk cuma 85 ribuan aja, kursi stadion yang nanti maksimalnya cuma sekitar 15 ribuan aja, realistis saja mereka nggak bakal bisa bersaing dengan Real Madrid atau bahkan dengan klub top Serie A. Dan kalau mau jadi the next PSG atau Manchester City, mereka itu harus bermain di game yang sama, punya duit lebih banyak, beli pemain lebih banyak, dan menang lebih banyak. Tapi itu bukan yang diinginkan sama Como. Como milih mainin game yang berbeda. Bagaimana kalau Como dibangun nggak berdasarkan benchmark klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, atau MU. Tapi mereka menggunakan benchmark perusahaan-perusahaan besar global yang punya revenue bisa 10 kali, 50 kali, bahkan sampai 100 kali dari revenue klub bola. Dari perspektif ini, Como melihat sepak bola nggak sekedar sebagai olahraga. Mereka ngelihatnya sebagai industri yang masih punya potensi bisnis jauh lebih besar dari yang selama ini kita lihat. Dan untuk memahami apa yang sedang mereka bangun, kita harus melihat Como dengan cara yang berbeda. Como cuma punya penduduk itu 85 ribuan. Setara dengan kursi di Santiago Bernabeu dan lebih dikit dari Camp Nou. Dan ketika rencana ini mulai dibangun, Stadion Como itu bahkan cuma bisa nampung sekitar 5.000 orang. Artinya, Como ini punya dua masalah. Market lokalnya kecil dan jumlah yang bisa mereka duitin di stadion itu juga kecil. Solusi pertama jelas mencari fans di luar Como. Tapi itu nggak nyelesain masalah kedua. Stadionnya cuma punya 5.000 kursi. Mungkin kalau klub lain, mereka bakal mikir, ya tinggal kita gedein aja stadionnya buat nampung. Pertanyaannya, mau seberapa besar? Apakah mau sebesar Bernabeu? Kalau iya, emangnya ada yang nonton? Como punya ide yang berbeda. Gimana dengan penduduk yang sedikit, dengan kapasitas stadion yang dikit, bisa dapetin duit yang lebih banyak? Como nggak nyari lebih banyak orang, mereka mencoba dapat uang yang jauh lebih banyak dari setiap orang yang datang. Mereka nggak sekedar naikin tiket, tapi mereka ngubah apa yang sebenarnya mereka jual. Karena Como punya sesuatu yang nggak dimiliki kebanyakan klub, yaitu Lake Como atau Danau Como. Salah satu destinasi wisata paling terkenal di Italia. Jadi mereka menggabungkan pengalaman wisata tersebut dengan pertandingan sepak bola dan ngubah matchday-nya Como menjadi sebuah luxury experience. Como sebenarnya nggak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru.
Mereka mengambil fasilitas yang udah ada di Como selama ini. Mereka nyewa villa-villa mewah yang ada di tepi Danau Como. Mereka juga menyediakan kapal-kapal mewah juga, di mana kalian bisa menikmati pemandangan Danau Como sambil minum-minum dan makan sebelum pertandingan dimulai. Como itu ngubah sepak bola yang tadinya dalam tanda kutip hiburan para pekerja menjadi sebuah wisata mewah. Dan mereka nggak berhenti sampai jualan luxury experience saja, tapi mereka juga menjual cerita dari Italia itu sendiri. Ini yang menarik. Makanan yang ada di sekitar stadionnya Como akan selalu menyesuaikan dengan siapa Como sedang bertanding. Jadi kalau lawan Napoli, mereka akan menyediakan makanan-makanan yang berasal dari kota Naples. Gitu juga dengan klub lainnya. Lawan Genoa ya dari Genoa, waktu lawan Milan juga makanannya dari Milan. Sehingga pengalaman orang menonton satu pertandingan Como itu benar-benar lengkap. Dengan luxury experience yang ditawarin Como, mereka bisa mengubah harga tiket yang tadinya 80 euro, sekitar 1,6 jutaan, jadi 2.500 euro, atau sekitar 50 jutaan. Gila nggak? Jumlah penonton mereka tetap, tapi mereka bisa mengubah satu penonton yang sama, tapi mereka bisa mengeluarkan duit 30 kali lebih banyak. Tapi Como juga tetap mempertahankan harga tiket buat fans lokal mereka di 20 euro, sekitar 400 ribuan. Jadi Como nggak harus mengubah seluruh stadion menjadi produk premium, mereka tetap bisa mempertahankan akses untuk fans lokal, sambil Como memberikan produk yang nilainya jauh lebih tinggi untuk customer premium mereka. Nah, dari sini, Como juga berhasil meningkatkan revenue matchday mereka. Dari yang 5-6 juta euro menjadi 14-15 juta euro. Dengan kapasitas stadion yang awalnya 5.000 dan nextnya 15.000, mereka nggak perlu bikin stadion yang bisa nampung 50.000 orang. Mereka ubah apa yang mereka jual. Sehingga dengan jumlah orang yang sama, revenue mereka bisa naik 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan kita nggak tahu seberapa besar di masa depan nanti. Dan ini masih cara pertama bagaimana kejeniusan bisnis dari Como. Luxury experience memang bisa ningkatin revenue Como secara signifikan. Tapi ada satu masalah. Luxury experience tetap punya batas. Berapa banyak sih orang yang bisa mereka layani? 5.000, 10.000, 20.000? Pada akhirnya, jumlahnya tetap terbatas oleh kapasitas stadion dan jumlah orang yang datang ke Como. Kalau Como ingin membangun bisnis yang jauh lebih besar dari sekedar pertandingan sepak bola, mereka harus menemukan cara untuk menghasilkan uang dari orang yang bahkan nggak datang ke Como. Dan dari sinilah, Como mulai memainkan game mereka sebagai sebuah brand. Como sadar, mereka nggak mungkin menang lawan Real Madrid, Barcelona, atau Arsenal dalam urusan menjual jersey. Klub-klub itu punya jutaan fans, bahkan puluhan juta, ratusan juta di dunia yang setiap tahunnya punya alasan untuk membeli produk mereka. Jadi Como ngubah pertanyaannya, bukan lagi gimana caranya supaya lebih banyak orang menjadi fans Como, tapi gimana kalau orang nggak perlu menjadi fans Como untuk membeli produknya Como. Dan jawabannya adalah lifestyle. Pada 2024, Como nunjuk Luigi Villasenor, pendiri brand streetwear Root, sebagai Chief Brand Officer. Tugasnya bukan sekedar membuat satu koleksi jersey. Dia dikasih tanggung jawab buat membangun Como sebagai lifestyle brand. Karena kalau produk Como hanya berupa jersey sepak bola, pasar mereka ya tetap terbatas pada orang yang peduli dengan sepak bola. Tapi kalau produknya berubah menjadi fashion dan lifestyle, targetnya menjadi jauh lebih luas. Orang nggak harus jadi fans Como. Selama mereka suka desainnya, mereka bisa membeli produknya. Dan itu bisa dilihat dari cara Como membangun koleksinya. Mereka mulai masuk ke produk-produk lifestyle yang terinspirasi dari identitas Como, dari fashion sampai aktivitas seperti sailing, running, hiking, dan racing. Dan Luigi sendiri punya sesuatu yang nggak dimiliki Como sebelumnya, cultural credibility di dunia fashion. Jadi ketika Root masuk ke Como, yang berubah bukan cuma produknya, persepsi terhadap brand Como juga ikut berubah. Contohnya ketika Como membuat jersey keempat mereka bersama Root, yang harganya bisa mencapai sekitar $200-300. Lebih mahal dari jersey sepak bola biasa. Dan produk kayak gini, itu tetap terjual habis. Ini penting, karena Como nggak sedang mencoba mengalahkan Real Madrid dalam jumlah jersey yang terjual. Mereka sedang mencoba meningkatkan value dari setiap produk yang mereka jual. Dan ternyata, strategi itu nggak berhenti di desain. Como juga sadar kalau mereka ingin membangun brand sendiri. Mereka harus menguasai proses bisnisnya sendiri.
Itulah kenapa hubungan mereka dengan Adidas juga cukup berbeda. Biasanya, klub bekerja sama dengan apparel brand seperti Adidas itu untuk mendapatkan desain, produksi sekaligus distribusinya. Tapi Como justru memilih untuk mendapatkan kontrol dari sisi kreatif dan operasionalnya yang lebih besar. Bahkan dengan konsekuensi nilai sponsorship mereka yang lebih rendah. Mereka ingin memahami sendiri bagaimana sebuah produk itu dibuat dan dijual. Mulai dari brand development, product design, supply chains, e-commerce, sampai ke distributionnya. Jadi, Adidas tetap memberi mereka kemampuan produksi dan kredibilitas sebagai brand olahraga global. Tapi Como ingin memahami apa yang terjadi di baliknya. Dan mereka bahkan membangun jaringan distribusi mereka sendiri. Mereka sekarang punya ratusan titik distribusi untuk produk mereka, tapi yang menarik, tujuannya bukan semata-mata untuk mendapatkan keuangan dari merchandise. Mereka menggunakan bisnis ini sebagai tempat belajar. Mereka ingin tahu produk seperti apa yang dibeli orang, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara ngedistribusiinnya, gimana cara ngejualnya langsung ke konsumen, bahkan ke bagaimana cara ngelola e-commerce-nya sendiri. Ya, BTW, bosnya itu yang punya Blibli ya. Karena buat Como, merchandise bukan sekedar bisnis jersey. Ini adalah laboratorium untuk membangun kemampuan sebuah brand. Dan hasilnya mulai kelihatan. Bisnis merchandise mereka menghasilkan sekitar 2,7 juta euro revenue dan ditargetkan di musim ini bakal sampai 15 juta euro. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, mereka menargetkan bisnis mereka bisa menghasilkan 30 juta sampai 70 juta euro. Dan sekarang, Como udah punya dua hal. Mereka punya pengalaman yang bisa dijual kepada orang yang datang ke Como, dan mereka juga punya brand yang bisa dijual ke seluruh dunia. Tapi ada satu hal yang belum mereka lakukan. Bagaimana kalau semua teknologi dan sistem yang mereka bangun ini ternyata bisa digunakan bukan cuma untuk menjual produknya Como. Ada satu hal yang menarik. Setelah membangun bisnis hospitality dan lifestyle brand, Como ternyata masih punya satu masalah. Semua pengalaman itu masih berjalan secara terpisah. Orang datang ke Como untuk pertandingan, mereka membeli tiket, mereka mungkin makan di restoran, mereka mungkin juga membeli merchandise. Tapi gimana kalau semua aktivitas itu bisa terhubung menjadi satu? Dan kalau mau menghubungkan semuanya, Como butuh satu titik yang hampir pasti dilewati setiap orang, yaitu tiket. Dan dari sinilah Como mulai membangun sistem tiketing mereka sendiri. Mereka ngelihat sistem tiketing di Italia itu masih punya banyak ruang untuk didigitalisasi. Jadi daripada sepenuhnya bergantung pada vendor luar, Como membangun platform tiketing mereka sendiri. Dan blockchain yang mereka gunakan itu bukan sekedar supaya tiketnya terlihat canggih, tapi teknologi ini memungkinkan Como punya kontrol yang lebih besar atas transaksi hubungan mereka dengan konsumer. Karena ketika kalian membeli tiket, Como sekarang punya kesempatan untuk menghubungkan transaksi itu dengan hal-hal yang lain. Misalnya, ketika seorang membeli tiket seharga 100 euro, orang itu bisa dapat cashback dan masuk ke digital wallet mereka. Wallet ini bisa digunakan lagi untuk belanja di toko resmi maupun merchant yang bekerja sama dengan Como. Jadi sekarang satu tiket itu bukan cuma menghasilkan uang dari tiket. Satu transaksi bisa menghasilkan payment, retail transaction, dan yang paling penting adalah data tentang customer. Como bisa tahu siapa yang datang, apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan ekosistemnya Como. Dan sekarang kita udah melihat pola dari cara Como bekerja. Mereka nggak sekedar membuat bisnis, mereka menggunakan Como sebagai tempat untuk menguji apakah sistem itu benar-benar bekerja. Dan kalau berhasil, kenapa mereka harus simpan buat Como sendiri? Karena yang sedang dibangun Como adalah sebuah service. Gimana sistem ini bisa mereka jual ke klub yang ada di dunia ini. Dan mereka memang sudah mulai memikirkan sistem ini sebagai produk. Untuk tiketing aja, Como nargetin seenggaknya 30 klub Italia bakal gunain platform ini di musim depan. Dan model bisnisnya sebenarnya sederhana. Kalau kalian punya klub yang ingin membangun bisnis merchandise seperti Como, kenapa harus mulai dari nol? Gimana kalau Como yang ngurusin semuanya? Model seperti ini kemudian mereka jalankan melalui Sen Retail, salah satu unit bisnis yang menangani retail dan merchandise. Salah satu produknya adalah Root for Fans. Dan mereka udah mulai mengerjakan untuk klub seperti Al-Ittihad, Al-Ula, Pisa, Everton, Tottenham, sampai ke LAFC. Dan modelnya bahkan bisa lebih jauh. Como nggak cuma menawarkan desain atau koleksi, mereka juga menawarkan bagaimana kalau merchandise kalian kami yang produksi. Mereka nawarin sebuah mesin ke klub IPL, MLS, dan lain-lain untuk memproduksi apparel lifestyle. Nggak sekedar jersey untuk meningkatkan pendapatan mereka dari sisi merchandise.
Ini termasuk manajemen e-commerce, supply chain, semua mereka urus. Karena sebenarnya semua proses itu udah mereka bangun dan uji sendiri di Como. Dan sekarang kita kembali ke masalah awal. Como cuma punya 85.000 penduduk, lebih dikit dari kursi di Camp Nou. Stadionnya kecil, mereka nggak punya puluhan bahkan ratusan juta fans kayak klub lain. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan revenue dengan batasan-batasan kayak gini? Ternyata mereka nggak perlu itu semua. Dengan sistem ini, mereka bisa dapat revenue dari fans klub lain. Bahkan, mereka bisa ngambil revenue dari klub saingan mereka sendiri lewat sistem yang mereka jual. Mereka nggak coba menjadi Real Madrid kedua. Yang mereka coba itu membangun, menguji, dan menjual sistem bisnis mereka ke klub-klub bola di seluruh dunia. Dan inilah gimana caranya owner terkaya di Serie A memainkan gamenya. Mungkin dari segi prestasi, bakal sulit ngalahin Real Madrid. Tapi kalau dari sisi bisnis, Como mungkin sedang nunjukin bahwa klub sepak bola nggak harus membatasi bisnisnya hanya pada apa yang terjadi di lapangan. BTW, mayoritas sumber yang kita pakai di video ini berasal dari podcast presidennya Como dengan channel Business of Sports. Kalau kalian mau tahu lebih detail penjelasannya, kalian harus nonton podcastnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.